Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-7 setelah Epifanias tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal yang ke-7, pasal yang ke-6 ayat 27 hingga ayat 38. Saya akan baca bagi kita dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis Lukas pasal 6 ayat 27 hingga ayat 38. Demikian tertulis tentang dia, tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, berkatilah yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kepadamu kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharap balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Janganlah menghakimi, dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum, dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan setelah 1 minggu kita melakukan tugas pelayanan kita di tengah keluarga, gereja dan masyarakat, baik kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kita. Dan kita baru saja berduka karena inang yang kita kasihi, Inang Hilda Burtobing, telah mendahului kita. Kita patut berduka secara khusus buat Inang Hermin Lumban Tobing, dan juga Inang Delima Borusianturi yang bersama dengan Inang ini. Tentu dalam masa ke-7 setelah Epifanias ini kita akan segera mengharap masa-masa sengsara Tuhan Yesus.
Dalam masa minggu ke-7 Epifanis ini, tema yang kita akan renungkan ialah mengasihi musuh. Perintah mengasihi musuh adalah sebuah perintah yang ekstrim, yang di luar daya nalar manusia, di luar etika moral dunia. Karena biasanya orang kalau disakiti musuh pastilah ada keinginan membalas. Secara manusiawi kita secara insting akan membalas. Jangankan disakiti, tersakiti tiba-tiba pun kita langsung keluar insting untuk membela diri, untuk melawan atau membalas. Coba misalnya kalau kita terinjak kaki kita oleh teman di samping kiri kita atau kanan kita, insting kita langsung mau membalas karena sakit. Karena orang yang membenci itu pasti menyakitkan. Apalagi kalau sudah membenci sampai ke dalam hati yang terdalam, ke relung hati. Kalau istilah orang Batak, nunga terholi-holi katanya, terholi. Sudah sampai ke tulang-tulang katanya sakit itu. Itu sangat menyedihkan. Tapi kali ini Yesus mengatakan, kasihilah musuh. Bahkan dalam teks lain ya di Matius, kalau di sini dikatakan kalau ditampar satu sisi pipimu, kasih pipi lain. Itu dalam teks kita di Lukas. Kalau di Matius, kalau ditampar pipimu sebelah kanan, ini berarti cara menamparnya kan gini. Ini yang menampar. Itu memalukan. Dalam tradisi Yahudi, kalau ditampar dengan cara begini ke pipi kanan kita, ini tindakan yang sangat memalukan. Dan secara manusiawi yang paling menyakitkan bukan ditampar pipi kanan, tapi dikasihlah pipi kiri, pipi kanan gitu kan. Ini kanan kasih pipi kiri, berarti dia menampar begini. Itu lebih menyakitkan secara duniawi. Walau yang begini yang memalukan, tapi yang menyakitkan ditampar begini. Ini perintah yang sangat ekstrim. Artinya kalau kita disakiti oleh musuh, bertahanlah, jangan balas. Itu yang kita lihat. Sehingga ada beberapa catatan yang perlu kita pelajari dari tema ini, yang akan mengajari kita bagaimana arti dan makna mengasihi musuh. Yang pertama, kasih itu tidak bersyarat. Kalau kita baca nanti ayat 27-28, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepadanya, kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini kasih yang tak bersyarat. Kalau kita mengasihi musuh tetapi syaratnya ialah jangan sakiti aku, aku mengasihimu tapi syaratnya ialah berkati aku, kasihilah aku tapi syaratnya doakan aku, itu bersyarat. Tapi kalau kita kasihi tapi orang yang mengasihi kita itu berbuat jahat kepada kita, membenci kita, orang yang berbuat jahat itu mencaci kita, orang yang berbuat jahat itu mengutuk kita, lalu kita tak mengasihi dia, wow, ini kasih yang tak bersyarat. Dan ini sulit kita kerjakan. Biasanya orang yang level imannya rendah sulit mengerjakan ini. Tapi kalau orang yang level imannya sudah tinggi, kuat, baru mampu masuk kepada level kasih tanpa syarat. Biasanya orang Batak mengasihi pakai syarat. Holong mengalap holong, sisodi-sodi dungu-duon katanya. Ku kasih kau, kau kasih aku. Ketika kau berbahagia, bersuka cita atau berduka cita, saya datang. Tapi kalau saya bersuka cita, berduka cita, kamu datang. Jadi balas membalasnya hukum Batak. Tapi kalau hukum Injil tidak. Kasihilah orang yang mengutuk kau. Wah, ada yang mampu. Sudah dikasih kita hinaan, cacian, sudah dibuat yang jahat kepada kita, tapi terus mengasihi. Ada sih ada, tapi mungkin jari terhitung jari ya.
Tapi kalau di GMI Anugerah ini banyak sekali. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tadi doa inang pendoa tadi itu maknanya besar sekali. Karena apa? Kita sudah bertahun-tahun seolah-olah tanda petik tidak punya induk. Tapi kita tetap mengasihi Tuhan melalui GMI Anugerah ini. Sudah lama kita seolah-olah tidak punya ayah. Pemimpin kita yang mengayomi kita secara organisasi. Tapi kalian masih mengasihi Tuhan. Kalian masih bertahan di gereja ini mengasihi Tuhan. Ini kasih tanpa syarat. Walau kita masih punya harapan di Konak 2025 ini, apakah Tuhan akan kirim gembala yang baik? Atau Tuhan masih kirim gembala yang tidak baik? Masihkah kita mengasihi tanpa syarat? Nanti akan kita buktikan di tahun ini. Kalau Tuhan kasih gembala yang baik, lalu selamat datang kembali anakku. Atau Tuhan tetap mengirim orang yang tidak seperti harapan kita, tetap GMI Anugerah itu bukan kita. Apakah kita masih bertahan mengasihi Tuhan? Atau masihkah kita mendoakan mereka? Inang tadi kan mendoakan Bishop wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Yang di dalamnya kita pun menaruh benci kepadanya. Tetapi kita berdoa untuk mereka yang mungkin tanda petik tidak menganggap kita. Ini kasih yang tak bersyarat. Tuhan tolong kita terus melakukan itu. Yang kedua, kasih yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat 29-30 dikatakan, barang siapa menampar pipi yang satu, tadi saya bisa jelaskan, maka kasihlah pipi yang lain. Dalam Matius saya katakan di pipi kanan, kasih pipi kiri, lebih menyakitkan. Tapi jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Barang siapa mengambil jubahmu, berikanlah bajumu. Jubah itu simbol kemegahan. Kalau dalam tradisi Yahudi, jubah itu adalah simbol kekuasaan, kemegahan. Bahkan kalau musim dingin, jubah itu dipakai untuk menghangatkan tubuh. Yang sangat penting itu jubah. Kalau ada orang mengambil jubahmu, berilah bajumu. Kalau dalam Matius yang pertama, kalau ada orang mengambil bajumu, beri jubahmu. Itu dalam Matius. Tapi kalau di Lukas, jubah pertama baru baju. Artinya yang terpenting dari dirimu, berikan. Walau itu yang sangat vital dalam hidupmu, berikan. Kalau itu butuh orang lain. Kenyataan sekarang ialah, jangankan yang terpenting dalam hidup kita berikan. Yang sisa-sisa dari hidup kita pun jangan-jangan tidak kita berikan. Yang tak berguna dalam hidup kita pun masih kita simpan-simpan di rumah. Padahal sebenarnya tidak kita pakai, kan? Barang-barang yang kita miliki sekarang di rumah, 10%-nya itu kita gunakan setiap hari. Kalau ada baju kita 100, hanya 10-nya bolak-balik kita gunakan. Sudah dicuci, digosok, itu lagi dipakai. Yang di bawah-bawah itu enggak kita gunakan. Atau banyak lagi yang ke dalam sama sekali tidak kita sentuh. Karena itu aja yang kita sukai, itu aja yang kita pakai. Coba yang di dalam-dalam itu yang tidak kita gunakan itu lagi keluarkan, sisihkan, berikan kepada orang yang menggunakan, yang membutuhkan. Jadi berkat bagi orang daripada di lemari itu menumpuk, membuat lemari penuh. Lebih baik kita keluarkan, beri kepada orang yang membutuhkan. Daripada nanti diambilnya secara paksa. Kalau diambil secara paksa kan berarti dicuri, kan? Lebih baik kita beri dengan sukarela daripada kita kehilangan nanti lalu menangis atau lapor polisi. Iya kan? Ini yang disebut dengan mengasihi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan.
Contoh paling sederhana begini, saya pernah mengalami ya waktu masa kuliah dulu. Saya berkunjung ke rumah warga jemaat, pakai sepatu. Lalu tiba di rumah itu, kita sapa, selamat pagi, selamat siang atau horas. Lalu ngobrol-ngobrol, hampir mungkin setengah hari di sana. Biasalah mahasiswa kan kadang-kadang suka datang pada jam-jam mau makan kan, untuk mengirit, mengirit uang pengeluaran kan. Habis itu kita pulang, permisi ya, kami mau ke kampus. Tiba mau pulang, di depan tidak ada lagi sepatu. Dicari di mana ya sepatunya. Tuan rumah dia lisah karena kehilangan dari rumah dia. Saya berkata kepadanya, Inang, mereka lebih membutuhkan daripada saya. Jadi bagaimana pulang ke kampus? Ya pakai ayam, kaki ayam tanpa apa-apa. Gak apa-apa itu, gak apa-apa. Nanti Tuhan akan berikan yang baik, yang terbaik bagi saya. Padahal itu kan kata-kata iman itu. Makan pun sudah susah, masa berharap sepatu kan? Enggak mungkin itu. Tapi kita harus katakan secara iman. Dan kalau kita imani pasti datang kan ini. Kita pulang naik angkot sampai di kampus. Ya kita sampai di kampus supaya jangan tahu kita tidak punya sepatu, pura-pura lari. Dipikir orang sedang olahraga. Padahal bukan olahraga, hanya kamuflase supaya tidak ketahuan kita tidak punya sandal atau sepatu. Kita tidak kasih tahu kepada siapapun itu, tapi kita kehilangan, betul kehilangan. Kita doakan orang yang mengambil itu supaya itu dia gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan kita pun akan digantikan Tuhan. Tapi memang tidak seperti membalikkan tangan, tiba-tiba besoknya datang sepatu baru. Tidak. Kemudian 1 bulan berikutnya datanglah beasiswa dari kampung kan. Dulu masih wesel, bukan bukan transfer kan, wesel. Di asrama dibuatlah, diterima wesel dari si ini untuk si Ramli kan gitu. Biasanya sekian, padahal waktu itu 2 kali lipat diberikan. Nah itu berarti saya harus beli sepatu, karena diberikan lebih dari yang normal. Berarti saya diberi Tuhan kesempatan beli sepatu walaupun bukan baru kan itu. Pergi ke barang bekas, ke Monja juga nya, tapi kan sudah sepatu baru itu bagi saya. Nah, orang lainnya menganggap itu sepatu bekas, tapi bagi saya sepatu baru. Itu contoh bagaimana Tuhan akan membalas kepada kita jika kita tidak membalas dengan kejahatan. Kalau kita katakan kurang ajar itu ya, kita lapor polisi ya, ya berarti kejahatan juga. Apa bedanya kita dengan orang? Apa jasamu? Itu kan kata teks tadi. Itu yang kedua, kasih yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, kasih yang melampaui standar dunia. Apa maksudnya? Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini golden rule. Aturan emas. Artinya mengasihi itu melampaui standar dunia. Jika kita ingin orang lain melakukan kepada kita sesuatu hal, lakukanlah dulu seperti itu kepada orang lain. Berarti kitalah yang pertama mengubah sikap hidup kita supaya orang memandang kita sebagaimana kita memandang mereka dengan baik. Biasanya kan saya pernah juga pengalaman waktu masa praktek. Orang memanggil kita kan suka-sukanya. Hey, hey katanya. Saya katakan saya bukan hey. Nama saya Ramli Harahap. Maksud itu Amang ya. Ya saya bukan hey. Saya Ramli Harahap. Oh ya, Amang Ramli. Ada apa Amang? Itu harus begitu cara kita. Jadi kalau kita memanggil orang hey, pasti orang memanggil kita hey. Tapi kalau kita memanggil orang sopan, orang memanggil kita sopan. Dulu ketika awal mula kekristenan datang, ketika datang pendeta ke sebuah jemaat, masih jauh, keluarga itu sudah ada, atau gereja itu, jemaat itu sudah datang membawa tas pendeta dari jauh. Karena ke kampung-kampung kan. Lalu disambut, oh Bang Pendeta. Kalau pertama sebut termata kan, Tuan Pendeta, dipanggil Tuan Pendeta. Sebut termata, dibawa tasnya dan sepatunya.
Karena sepatu hanya dipakai ke gereja. Karena kalau dipakai itu kena lumpur kan, dibawa ke mana. Lalu ketika datang tuan pendeta sebut termata, matema pinahan lubu kan, mati. Lalu berganti zaman dari tuan pendeta jadi amang pendeta, masih ditemu-temu. Dibawa tasnya, dibawa sepatunya, matilah si kurik. Ya bukan lagi pinahan lubu, si kurik. Lalu berganti zaman, bukan lagi amang pendeta, ngaro beretta katanya, beretta pendeta. Toh mak produk non jauh katanya. Enggak ditemu-temu lagi, enggak diambil lagi tasnya, enggak bawa sepatunya. Mate manuk. Nakip pinahan lubu, si kurik, manuk nama. Rono matong, hei, pendeta, hei. Dan ditemu-temu, dan dibom itu jabu, langsung tu gereja. Dan adong bena mate. Mulak songoni. Dan adong bena mate. Itu degradasi turunnya panggilan orang kepada pendeta. Karena pendeta pun moralnya menurun. Karena pendeta pun memanggil jemaatnya, hei. Jemaat pun akhirnya manggil dia, hei. Termasuk kepada saya. Dipanggil saya, hei. Saya tidak mau menjawab. Karena namaku bukan si hei. Lalu saya bilang, Amang bicara sama siapa? Sama Amang. Saya bukan si hei. Saya Ramli Harahap. Ini contoh bagaimana kita mengasihi bukan standar dunia, tapi melampaui standar dunia. Ada golden rule, ada aturan emas. Sebagaimana ingin orang lakukan kepada kita, lakukanlah seperti itu kepada orang lain. Supaya kita sama-sama mengasihi. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjadi cermin kasih Allah. Nah kalau kita baca ayat 35-36, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, maka upahmu akan besar. Maka kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tahu berterima kasih terhadap orang-orang jahat. Kalau kita mau dipinjam dan mau meminjamkan orang sesuatu, lalu kita mengharap balas daripada pinjaman itu, apa jasamu? Berarti tidak ada cerminan kasih di dalamnya. Orang jahat pun mampu meminjam dan menambah sesuatu daripadanya. Maka mereka disebut dengan BNI 49 kan. Kalau normal kan BNI 46. Ku kasih 4 kembalikan 6. Ini ku kasih 4 kembalikan 9. Itu BNI 49 itu. Itu bukan mengasihi itu. Itu mencekik itu. Lintah darat. Mengasihi jangan begitu. Dikasih pinjam, bahkan jangan harap lagi kembali. Wow, keren kan? Tolong jo itu. Bersahib berem. Sedia 1,3. Nah, jangan berharap dikembalikan. Itu jauh lebih penting. Tapi kalau kita berharap meminjamkan orang, berharap pulang, apa jasamu? Kasih tidak seperti itu. Tapi kasih Allah tercermin kepada kita. Allah memberi tanpa mengharap balas. Jadi kalau kita mengasihi orang, jangan mengharap balik lagi. Berikan. Walau dia berkata pinjam, udahlah, ikhlaskanlah tanpa kembali. Kalau dia kembalikan, syukur alhamdulillah. Kalau tidak kembali, doakanlah dia diberkati Tuhan. Inilah kasih yang tercermin dalam hidup kita, mengasihi musuh. Yang kelima, kasih yang berbuah kemurahan hati dan mengampuni. Ayat 37-38. Jadi kasih itu harus berbuah, jangan hanya kata. Ketika kita melakukan kasih kepada orang yang membenci kita, kita harus mengampuni dia dengan tulus. Mengampuni dengan tulus berarti kita tidak mengingat lagi kejadian masa lalu yang menyakiti kita. Kita mungkin pernah mendengar nama Nelson Mandela. Dia berkata, no future without forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan.
Jadi kalau kita ingin memiliki masa depan, ampuni orang lain. Jika engkau memiliki kebencian kepada orang, tidak mengampuni orang, maka kita tidak memiliki masa depan. Itu doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau ingin masuk surga, tapi kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tidak bisa masuk surga. Jadi kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita membuka surga bagi kita. Itulah masa depan. Bahkan ketika dia terpilih jadi presiden, ditanya Nelson Mandela, siapa yang akan melantik engkau jadi presiden? Dia berkata, panggil sipir penjara yang setiap hari mengencingi aku. Tiap hari dikencingi dia. Tapi itulah yang melantik dia sebagai presiden di Afrika Selatan. Lalu orang berkata, masa itu Pak Presiden? Dia berkata, no forgiveness, no future without forgiveness. Tidak ada masa depan negara ini kalau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Maka dia menjadi presiden, bahkan peraih Nobel perdamaian dunia. Inilah yang disebut dengan kasih yang bermurah hati, kasih yang memberi pengampunan, sehingga Tuhan akan mengembalikan berkali lipat berkatnya kepada kita jika kita mampu mengasihi dan mengampuni, mengasihi dan bermurah hati. Apa yang hendak kita renungkan dalam minggu ke-7 setelah masa Epifanes ini, sehingga nanti kita pulang membawa kabar baik dan menggambarkan kita mengasihi musuh dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, marilah kita mengasihi tanpa syarat. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita, teman sekantor kita, warga masyarakat kita, jangan bersyarat mengasihi. Kalau kita bersyarat nanti kepada anak-anak kita, kuhitung kau mulai dalam kandungan sampai kau tempat kuliah, sampai kau menikah, biaya yang kuberikan sama kau sekian, bayar. Wah, itu namanya orang tua yang bersyarat. Lalu anaknya pun mulai hitung, mulai saya lahir sekian sampai dia menikah, lepas tanggungan orang tuanya. Ini mah biaya yang kau butuhkan dulu, yang kau berikan kepada saya. Itu kan berarti balas dendam. Tapi kasih ibu sepanjang masa, tidak henti. Mungkin dulu kalau saya sudah punya anak, kalau dia sudah kuliah cukuplah. Ternyata menikah, bekerja, punya cucu, ma datang dulu ke rumah ma. Jadi MC juga, ngomong cucu kan. Sudah dulu bapaknya kita gendong-gendong, anak kita dari cucu kita dari anak kita gendong-gendong lagi. Ya, tidak hentinya mengasihi. Baru kita tunggulah dia sampai kuliah lagi, menikah lagi, lahir lagi dari cucu kita, kita timbang lagi. Wah, jadi tidak pernah berhenti mengasihi. Makanya konsep orang Batak, kita sebenarnya sarima tua. Tidak ada saruma tua. Karena sampai mati pun kita masih manarihon peneparta. Maka dalam Alkitab sebenarnya tidak ada konsep saruma tua di Alkitab. Di Alkitab konsepnya ialah sari matua. Karena sampai kapanpun hidup kita ini, sepanjang ada napas di kandung hayat, masih manyarihon. Kita kirim uang ke orang tua kita berikan kepada cucunya. Kita pikir untuk dia, padahal untuk cucunya lagi. Itulah konsep menyarihon, tak berhenti. Itu yang pertama, kasih tanpa syarat. Yang kedua, hindarilah sikap mendendam kebencian terhadap orang yang menyakiti kita. Kalau ada orang menyakiti kita, abaikan, jangan ingat-ingat lagi. Kalau kita ingat-ingat nanti menumpuk, pecah. Tapi ada orang menyakiti, hapus. Jangan lupakan, kalau dilupakan nanti kita panggil keluar dia beritanya. Tapi hapus, delete kalau di Alkitab, di komputer, delete, kita panggil tidak bisa, error katanya. Tapi kalau kita lupakan,
Dia tersimpan di memori kita. Diklik muncul lagi dia. Keluar lagi dia. Makanya sering seperti itu. 10 tahun yang lalu kau 10 tahun. Ngeri kali itu. Udah 10 tahun pun dia. Dulu waktu di kampung masih kecil kau. Wah. Ini yang membuat kita sulit bertumbuh. Karena apa? Kita mengingat, menyimpan memori 10-20 tahun yang lalu. Ini membuat kita susah mengasihi musuh. Maka kalau ada sesuatu yang kita ingat sekarang, delete lah, hapus. Tuhan, lupakan, mampukan aku menghapus kenangan itu. Menghapus kenangan. Tapi kenangan-kenangan yang baik ingatlah. Supaya apa? Pertumbuhan iman kita bagus. Itu yang kedua, hindari sikap mendendam kebencian. Lalu yang ketiga, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau diambil jubahmu, beri baju. Kalau di Matius lagi, kalau diajak berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Artinya lampaui dari kebiasaan, supaya kita seperti membuat bara di atas kepalanya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan dengan kejahatan. Kalau kejahatan berarti sama kita dengan dia orang jahat. Tapi kalau kita balas kebaikan, kita naik level daripada dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, marilah mengampuni dan bermurah hati. Seperti dikatakan dalam ayat 38 tadi, dikatakan begini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digunakan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi semakin banyak kebaikan yang kita pakai ukuran kita kepada orang lain, maka Tuhan akan membalaskan seperti itu, bahkan berlipat kali lipat kepada kita. Jadi kalahkanlah segala kejahatan, segala kepahitan dengan kebaikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu hari ini mengajar kami pada minggu ke-7 sesudah Epifanes ini untuk mengasihi musuh. Dari pembelajaran kitab Lukas 6 ayat 27-38 kami belajar banyak hal bagaimana mengasihi musuh. Kami akan mengasihi musuh tanpa syarat. Kasih kami tidak memberi syarat, tetapi sama seperti Engkau yang mengasihi kami tanpa syarat. Itulah kiranya yang terus akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menghindari rasa dendam dan kebencian, tetapi kami membalas kejahatan dengan kebaikan, bahkan mampu mengampuni dan bermurah hati kepada mereka yang memusuhi dan menyakiti kami. Mampukanlah kami Bapa untuk mengerti memahami firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.